Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan Inspirasi Desa edisi khusus Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional tahun 2022. Memasuki hari keempat, Kamis 8 September 2022, sebanyak 7 kelurahan dari wilayah 3 Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah 1 Sumatera mengikuti sesi pemaparan terkait dengan keunggulan potensi daerah masing-masing. Luar biasa! Ya, itulah ungkapan yang bisa digambarkan memasuki hari keempat gelaran Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional tahun 2022. Bertempat di kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada Kamis 8 September 2022, ada 7 peserta calon juara, adu inovasi, gagasan, serta kreativitas tentang keunggulan potensi daerah masing-masing. Berbagai bahan materi paparan disajikan kepada tim penilai yang terdiri dari Kepala Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, sekaligus tim penilai Dr. Eko Prasetyanto, PPSSI MSI MA, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Dr. Anda Cucu Cakrawati Kosim MKes, Koordinator Perancangan Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Endah Ruswanti STMT MN, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, Profesor Dr. Andes Hasan Effendi, MPD, staf ahli bidang pendidikan dan pembinaan karakter, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, TP PKK Pusat, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Sri Handayani, MH. Pemaparan terkait dengan perkembangan dan kemajuan daerah yang telah dicapai oleh calon juara di hadapan tim penilai terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah Kelurahan Wilayah 3, yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi, yaitu Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kelurahan Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, serta Kelurahan Tomula Butau, Kecamatan Dumini, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sementara itu, di sesi kedua pemaparan adalah Kelurahan Wilayah 1 yang meliputi Sumatera. Di antaranya adalah Kelurahan Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mendiang Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Setiap desa kelurahan calon juara diberikan waktu 60 menit dengan rincian 20 menit untuk paparan dan video, serta 40 menit sesi tanya-jawab. Usai memberikan pemaparan kepada tim penilai, para peserta calon juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional tahun 2022 memberikan beragam ungkapan serta apresiasi atas terselenggaranya kembali Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional tahun 2022. Mereka berharap dengan digelarnya kembali Lomba Desa dan Kelurahan ini bisa memberikan motivasi dan semangat untuk lebih baik lagi, terutama dalam memajukan potensi unggulan di daerah masing-masing. Yang menjadi unggulan di Kota Pontianak, terutama di Kelurahan Bangka Belitung Laut, adalah yang menjadi ciri khas itu ada difokuskan di Kampung Pokok Teluk, di berbagai macam aneka ragam kuliner dan penghasil atau produk daripada UKM-UKM yang ada di Kampung Pokok Teluk. Ada itu sirup limau, terus keripik keladi, dan putu kacang dan bingke berendam juga. Kami pemerintah Kota Pontianak sangat berkomitmen untuk terus mengembangkan Kelurahan Bangka Belitung Laut ini menjadi tentu sampai menjadi yang namanya kampung wisata. Ya, tentu dengan menjadikan semua warganya menjadi smart society dan smart branding. Jadi unggulan itu setiap RW sudah kita petakan untuk unggulan masing-masing. Kemudian inovasi yang kita kembangkan itu di Kampung Pokok Teluk. Difokuskan di Kampung Pokok Teluk karena di situ sudah terkolaborasi dengan usahanya, wisatanya, UMKM-nya, kemudian juga posyandunya, kemudian juga rencana
dari Kominfo kemarin sudah 2 kali jadi Smart Society, dan Pak Wali sama Pak Wakil rencana menjadi Smart Branding di situ. Rencana akan kita kembangkan menjadi produk unggulan untuk bisa dibawa nanti sebagai oleh-oleh kenang-kenangan apabila nanti wisatawan sudah berkunjung di Bangka Belitung Laut. Tentunya kesannya sangat bagus ya, kita sangat gembira sekali. Dari regional 3 ini kan Kalimantan Sulawesi, kita masuk 5 besar. Ini sudah sangat bersyukur sekali. Kemudian ini kita juga bersyukur bisa datang ke Jakarta, dari Kalbar sampai Jakarta kita ikut lomba, mudah-mudahan kita mendapat yang terbaik lah. Ya, karena memang ini kota Banjarmasin dikenal sebagai kota 1000 sungai, sehingga Kelurahan Alak Utara juga dikelilingi oleh sungai-sungai, potensinya sangat luar biasa. Potensi pariwisata, kemudian potensi ekonomi. Kebetulan di wilayah Alak Utara ini mayoritas adalah punya keahlian membuat kapal, membuat perahu jukung, termasuk juga industri tongkang. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada champion-champion di daerah, terutama misalnya kayak lurah ini. Siapa yang belum kenal beliau sebelumnya? Terus terang saya juga belum pernah pakai baju begini sampai ke Jakarta, hingga kemudian memberikan kesempatan bagi praktek baik, best practice di daerah-daerah, termasuk di Kelurahan Kota Banjarmasin, untuk menjadi contoh teladan bagi khususnya di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dulu. Jadi kita ada 6 inovasi dan ada 5 unggulan. Nah, yang ditanyakan tadi masalah unggulan. Nah, unggulan kita adalah yang paling potensial itu adalah dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat, utamanya budidaya ulat Jerman. Ya, ulat Jerman ini sangat mudah dibudidayakan. Hanya memerlukan waktu sekitar 1-2 jam untuk pemeliharaan. Nah, kemudian hasil yang diperoleh itu sangat besar sekali dan sangat signifikan sekali. Kemudian ini sudah ada 2 orang lagi yang mengembangkan ulat Jerman ini yang ada di Kelurahan Alak Utara. Kemudian permintaan pasar, sekarang kita belum bisa memenuhi permintaan pasar karena banyak sekali pesanan. Nah, seperti itu. Makanya perlu pengembangan ke depan supaya di Kelurahan Alak Utara itu lebih banyak lagi bisa mengembangkan budidaya ulat Jerman ini. Karena dari nilai ekonomi sangat tinggi, 60.000 sampai 90.000 rupiah 1 kilo. Jadi pesan kami yang merupakan sebuah harapan, program lomba kelurahan ini supaya lebih dipertahankan, karena ini salah satu untuk memotivasi seluruh kelurahan yang ada di Indonesia ya. Nah, seperti itu. Artinya terus diadakan ya, seperti itu. Ya. Harapan kami utamanya kan bisa berprestasi lebih baik kan, seperti itu. Adapun produk unggulan dari Kelurahan Sumberjo adalah produk dari Desa Wisata Kampung Kangkung Kang Bejo. Keunggulan dari Kelurahan Sumberjo adalah adanya desa wisata ya, tempat wisata Kampung Kangkung Kang Bejo. Ya, di mana banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari Kampung Kangkung Kang Bejo untuk menarik para wisatawan. Kami juga sudah menerapkan untuk Kota Balikpapan One Village One Product, di mana setiap kelurahan diharapkan menciptakan satu produk unggulan untuk menjadi destinasi wisata untuk Kota Balikpapan. Kami berharap produk yang dihasilkan oleh Kelurahan Sumberjo bisa ditularkan ke masing-masing ke kelurahan lain di Kota Balikpapan, sehingga kelurahan lain bisa menjadikan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi untuk produk unggulannya, tentu sesuai dengan kondisi di lokalnya setiap kelurahan. Dan Kelurahan Sumberjo akan menjadi unggulan untuk Kalimantan Timur. Dalam rangka kami juga menyambut Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara. Wisata Kampung Kangkung Sumberjo, nama yang disebut Kang Bejo. Kang Bejo itu bukan nama seseorang, tapi nama wisata. Jadi itu Bapak. Oh gitu ya. Tempat wisata itu sendiri apa itu Pak? Isinya ada di situ. Yang di dalamnya terdapat kebun kangkung, kemudian ada pengolahan kecambah, ada hidroponik. Bahkan di dalamnya itu adalah langsung wisata edukasi yang mengedukasikan untuk
program pembelajaran anak-anak sekolah, bahkan sudah masuk di dalam program pembelajaran anak didik di sekolah SD di wisata edukasi Kang Bejo tersebut. Pesan saya terkait dengan lomba desa ini mudah-mudahan berkelanjutan dan sangat mengharapkan Kelurahan Sumberjo menjadi kelurahan yang tangguh dengan ekonomi masyarakat. Bulannya adalah pemberdayaan batik daerah melalui masyarakat yang disabilitas. Ya, selain pengrajin batik, juga banyak andalan-andalan yang lain dari Desa Kampung 1 Skip ini sehingga menjadi juara. Misalnya PKK-nya bisa berjalan dengan baik. Ya, pesan kita lurah atau kepala desa itu harus kreatif. Apalagi sekarang desa dan lurah itu kan bersaing kita. Antara daerah itu kita bersaing. Jadi memang intinya kepala desa atau lurahnya harus kreatif. Didukung oleh Ibu PKK. Kesan kami sangat baik sekali. Ini memotivasi daerah untuk memotivasi daerah bersaing dan menimbulkan inovasi-inovasi baru dari daerah. Mungkin batik bagi beberapa orang adalah hal yang awam. Tapi yang menjadi luar biasa, batik ini dipekerjakan oleh anak-anak disabilitas. Selain itu, potensi Kelurahan Kampung 1 Skip juga ada tenun. Tenun yang berasal dari mama-mama ex-TKW yang dideportasi dari Nunukan dan saat ini bekerja sebagai ART dari Kabupaten Sika dengan motif Kalimantan Utara. Jikalau bukan karena bulan, takkan terbit matahari. Jika bukan karena lomba desa dan kelurahan, akan hadir kami di sini. Jadi berkat lomba desa dan kelurahan saya hadir untuk mewakili anak-anak disabilitas agar mampu dan berkarya. 2023 Kelurahan Kampung 1 Skip siap untuk menjadi kelurahan inklusif disabilitas. Jadi untuk unggulan Kelurahan Tomolo Butao ini ada tadi sudah disampaikan di paparan, baik terkait dengan bagaimana digitalisasi kelurahan, kemudian bagaimana pengembangan UMKM, bagaimana Pak Lurah itu mendorong untuk lahirnya pemberdayaan masyarakat, baik tingkat anak-anak, remaja, sampai dengan masyarakat. Kemudian bagaimana Pak Lurah itu mendorong menciptakan satu komunikasi untuk dengan aparat sehingga aparat ini mampu untuk bisa berkolaborasi, memberikan masukan-masukan inovasi untuk bagaimana mengembangkan kelurahan. Karena pada intinya semua pelayanan sama, pelayanan di setiap kelurahan. Sehingga yang dipilih ini adalah kelurahan-kelurahan maupun desa-desa yang memiliki inovasi-inovasi yang tentunya menjadi satu hal yang tentunya bermanfaat bukan saja untuk masyarakat di kelurahan itu atau desa itu, tapi itu menjadi informasi masukan untuk kelurahan dan desa yang lain. Kesan saya ini adalah pemerintah pusat tetap komitmen untuk bagaimana lomba kelurahan maupun lomba desa ini tetap dilaksanakan dalam rangka untuk memotivasi kelurahan dan desa itu untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Artinya dengan kegiatan seperti ini tentunya semua lurah-lurah yang tentunya berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan artinya berlomba untuk mengikuti lomba seperti itu tentu secara simultan ini memberi dampak yang besar terhadap secara nasional, akan berdampak lebih besar kepada masyarakat dan negara ini. Ya, alhamdulillah Kelurahan Tomolo Butao mempunyai beberapa potensi dan terkait dengan inovasi kita. Salah satu inovasi yang kita banggakan adalah digitalisasi. Karena apa yang disampaikan oleh Presiden, transformasi digital itu harus kita laksanakan. Kemudian kita juga ada inovasi terkait payung aspirasi. Itu tempat orang berkumpul menyampaikan aspirasi, baik dari semua kalangan, baik itu dari LPM, Karang Taruna, PKK, Babinsa, Babinsa, dan komponen-komponen masyarakat, baik dari kalangan bawah sampai kalangan menengah. Dengan lomba ini kita mampu melakukan hal-hal yang terbaik. Maka semua kegiatan ini, setelah ini saya akan informasikan kepada teman-teman saya bahwa sungguh luar biasa lomba di tingkat nasional, dan itu akan memotivasi teman-teman. Baik kita dari pemerintah Provinsi Utara sebagai mewakili dari provinsi, kelurahan ini memang di dalam pelaksanaan baik itu pemerintahan ke masyarakat wilayahnya cukup baik. Terlebih lagi penanganan dari bidang kesehatan juga, khususnya penanganan stunting. Itulah makanya kita mewakilkan Kelurahan Tanjung Lahilir ini untuk
ke tingkat regional. Mudah-mudahan di tingkat regional ini kita menjadi yang terbaik lagi. Di pemerintahan sendiri kita punya inovasi link adat, itu link aduan masyarakat, kemudian WhatsApp Center dan jalur disabilitas. Ada juga jendela tugas Kepling yang membantu tugas Kepling kepala lingkungan secara online. Di bidang kewilayahan kita beberapa upaya inovasi di bidang penanganan banjir seperti pembangunan waduk seluas 1 hektar itu partisipasi dengan pihak swasta, kemudian atas gamang, tangkap sampah dampang angkat, penahan sampah di masing-masing lingkungan untuk mengurangi sampah yang ada di drainase. Berikutnya lagi juga ada nama sumur resapan, itu partisipasi warga juga, dari warga 11 lingkungan sudah terbentuk 14 titik sumur resapan. Nah, kemudian untuk di bidang kemasyarakatan, ya kan, itu untuk penanganan COVID dan penanggulangan stunting. Di stunting sendiri punya pondok gizi, partisipasi masyarakat lagi-lagi untuk pemberian makanan bergizi kepada anak-anak stunting. Di bidang ekonomi sendiri kami punya kelompok usaha bersama dari tahun 2019 sudah terbentuk dan hari ini sudah menjadi koperasi. Inilah menjadi tentunya sesuai dengan tema kita itu untuk kelurahan tangguh, kemudian ekonomi masyarakat tumbuh. Betul, ada lagi untuk mengenai UMKM ini ada beranda kreatif. Beranda kreatif di kantor Lurah Tanjung Pinang ini setiap malam minggu kami adakan kreasi warga untuk pertunjukan pada warga dan juga untuk mempamerkan UMKM yang ada di warga Kelurahan Tanjung Pinang ini. Harapan saya terhadap lomba kelurahan ini menjadi motivasi kepada seluruh kelurahan yang ada di Indonesia supaya bisa terus berprestasi, berkarya, berinovasi untuk kemajuan warganya. Kami memang ini sudah banyak pemikiran setelah perlombaan ini, makin banyak keputusan kami kepada wisata nanti. Setelah UMKM nanti berhasil nanti kepada wisata, dan kami juga dengan Pak Lurah akan membuat satu kolam renang tempat wisata. Kalau di sana udah ada pacuan kuda dan kuda wisata di sana. Sangat-sangat selahnya berbahagia. Kelurahan kami sampai ke kementerian ini Jakarta, istilahnya sangat-sangat suatu kebahagiaan bagi kami. Di samping itu pesan bagi kami supaya acara ini jangan putus sampai di sini saja. Kalau dapat istilahnya terus. Kalau kena, kami dulu Kubu Gulai Banca ini 6 tahun yang lewat udah dapat juara tingkat nasional. Mudah-mudahan kami raih lagi. Jadi untuk potensi unggulan kami, sebenarnya kami lebih pada penggerakan UMKM, terutama pada beberapa waktu yang lalu kita rasakan pandemi. Untuk pemulihan tentu kita coba untuk menaikkan ekonomi masyarakat kembali dengan menggairahkan UMKM yang ada di kelurahan kami. Selain UMKM ada lagi? Mungkin lebih ke alternatif ekonomi, dan kemudian juga pelayanan tentu kepada masyarakat tentu kita tingkatkan juga. Suatu kebanggaan bagi kami, maksudnya kita berkesempatan untuk tampil di ajang yang bergengsi ini. Jadi bagi kami ini merupakan kesempatan juga untuk mempromosikan daerah kami, Kubu Gulai Banca, terutama kami kota wisata, kota Bukit Tinggi yang sering dikunjungi. Nah, pemerhati desa, itu tadi cuplikan di hari keempat tahapan pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2022 yang menampilkan 7 peserta calon juara kelurahan di 2 wilayah, yaitu wilayah 3 Kalimantan Sulawesi dan wilayah 1 Sumatera. Saya Rica Lantang pamit undur diri. Nantikan beragam adu inovasi, gagasan serta kreativitas tentang keunggulan potensi daerah lainnya di hari kelima Jumat 9 September 2022.